Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika kelas 4H. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tentang penggunaan thread dan bagaimana thread itu bisa terjadi pada sebuah sistem operasi. Oke teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke teorinya. Di sini untuk membedakan karakteristik pada unit kepemilikan sumber daya dan unit pengiriman atau dispatching. Unit dispatching biasanya disebut sebagai thread atau lightweight process, sedangkan unit kepemilikan sumber daya biasanya masih disebut dengan proses atau task. Dengan begitu, pada setiap thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack terkait unit dispatchingnya. Namun saling berbagi dengan thread yang lain dalam satu proses terhadap kepemilikan sumber daya yang sama. Ini salah satu bentuk thread dan proses. Oke, langsung saja kita masuk ke OS simulator. Teman-teman bisa jalankan OS simulatornya. Teman-teman bisa masuk ke menu compiler di sini. Oke, sebelum kita membuat codingnya pada program compiler, teman-teman jangan lihat dulu di sini pada modulnya kita akan membuat sebuah program namanya thread test 1. Oke, seperti biasa program thread UAS dulu. Oke, di sini teman-teman bisa buat sub thread 1. Oke, thread 1 as thread. Lalu di sini kita mau buat perulangan di dalamnya for i 1 hingga 10. Lalu kita akan menulis write in-nya in thread terus koma i. Oke, jangan lupa next di bagian sini. Next. Jadi di sini adalah end subnya. Lalu kita mau buat sub dari thread kedua. Thread kedua as thread lagi. For di sini i sama dengan 11 ke 20. Selanjutnya jangan lupa write in-nya oke, in thread keduanya koma i. Lalu jangan lupa next di sini dan end sub. Lalu kita panggil call thread pertama. Lalu di sini kita call thread kedua. Lalu write in-nya in main. Lalu do loop di sini dan jangan lupa end. Oke, setelah teman-teman buat kodenya seperti berikut, kita bisa masuk ke menu compile di sini dan teman-teman bisa compile. Oke, di sini kita lihat ada error, pesan error. Kita perhatikan pesan errornya. Oke, tadi teman-teman ada sedikit error di sini pada kodenya bukan write in ya, tapi write line. Teman-teman bisa compile di sini. Oke, setelah teman-teman compile, teman-teman jangan lupa load in memory dan perhatikan di sini pada outputnya juga load in memory. Oke, katanya di sini kode telah sukses di load pada memori katanya. Nah, lalu kita mau menampilkan jendela konsolnya. Jadi klik menu input dan output di sini. Oke, biarkan terbuka. Setelah itu kita beralih ke menu OS-nya. Ke menu OS tadi.
show OS, masuk ke menu show OS, OS simulatornya. Terus teman-teman bisa untuk create new process di sini. Oke, di sini katanya teman-teman bisa lihat di sini ready prosesnya udah ada kita buat satu. Terus teman-teman bisa pilih untuk penjadwalannya, teman-teman bisa pilih round robin, dan untuk ticksnya teman-teman bisa pilih 3 di sini. Dengan kecepatannya adalah fast ya, paling atas. Lalu teman-teman bisa tekan tombol start di sini. Oke, setelah ini teman-teman bisa amati juga pada konsolnya apa yang terjadi. Di sini kita lihat dia akan melakukan looping sebanyak nilainya tadi hingga nilai ke 20 nantinya. Kita lihat thread pertama, thread kedua, dan seterusnya hingga nilai ke thread ke 20. Nah, kita lihat tadi pada codingnya. Kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat. Di sini kan kita tadi untuk thread pertama. Thread pertama dia akan looping sebanyak 1 hingga ini thread pertama. Teman-teman perhatikan pada bagian thread pertama hingga end threadnya. Di sini teman-teman lihat ada 10 proses perulangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi untuk sub threadnya atau thread keduanya 11 hingga ke 20. Kurang lebih untuk penggunaan thread pada OS Simulator seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke simulator selanjutnya. Teman-teman bisa close lagi yang di sini, dan teman-teman bisa pada program compiler bisa di close, dan ini juga bisa di close, dan ini bisa di close juga. Oke, kita stop simulation dulu. Ya. Selanjutnya kita mau buat compiler yang kedua atau coding yang kedua. Teman-teman bisa ulangi lagi, buka OS simulator, karena untuk mempercepat waktu juga kita bisa langsung saja mengcopy paste coding yang telah ada. Oke, seperti langkah pertama tadi, teman-teman bisa masuk ke menu compiler. Oke, sini teman-teman bisa masuk ke compile. Oke, setelah tidak ada error, teman-teman bisa masuk ke load in memory. Oke, kode katanya berhasil di load pada memori. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke bagian input dan output untuk konsolnya. Setelah itu biarkan saja terbuka seperti di awal tadi. Masuk ke menu OS simulatornya. Teman-teman bisa ulangi prosesan tadi, create new process. Oke, prosesnya telah masuk atau siap dalam antrian. Teman-teman bisa ke round robin lagi. Tadi ticknya tetap 3 kita buat, dan segnya tetap 0,2. Selanjutnya teman-teman bisa untuk max kan untuk di CPU speednya, dan teman-teman bisa mulai start. Dan teman-teman perhatikan kembali untuk pada halaman konsolnya. Oke, di sini dia menghasilkan output Hello 1 dan Hello 2. Kita perhatikan kode programnya. Di sini dia tadi akan menampilkan output Hello 1 karena di sini kita ada variabel, kita simpan nilainya adalah Hello 1 dan Hello 2. Hello 1 pada thread pertama, subthread pertama, dan Hello kedua pada subthread kedua. Oke teman-teman, begitulah penggunaan thread dan penggunaan thread pada sebuah CPU. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.